evolusi Darwin yang menyatakan bahwa semua spesies kehidupan berkembang melalui seleksi alam dan bahwa manusia berevolusi dari nenek moyang primata. Bagaimana teori Darwin dalam sudut pandang ma'rifat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa semua spesies kehidupan berkembang melalui seleksi alam dan bahwa manusia berevolusi dari nenek moyang primata telah menjadi salah satu teori ilmiah yang paling kontroversial, terutama dalam konteks spiritual dan agama. Dari perspektif ma'rifat yang berfokus pada pengetahuan batin dan hakikat spiritual, teori Darwin dapat dilihat dan diinterpretasikan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan ilmiah yang murni materialistik. Yang pertama itu pandangan tentang asal-usul kehidupan. Dalam teori Darwin, menurut Charles Darwin, kehidupan di bumi berkembang melalui proses evolusi di mana spesies berubah seiring waktu melalui mekanisme seleksi alam. Dalam pandangan ini, manusia adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dari organisme sederhana menjadi makhluk yang kompleks, termasuk evolusi dari nenek moyang yang mirip primata. Dalam sudut marifat, dari perspektif marifat, asal-usul kehidupan dipandang sebagai bagian dari kehendak dan ciptaan Allah. Kehidupan tidak dilihat sebagai sesuatu yang muncul secara kebetulan melalui proses alamiah semata, tetapi sebagai hasil dari ketetapan ilahi yang disengaja dan penuh makna. Manusia dalam marifat diciptakan dengan tujuan khusus untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya, dan ini melibatkan dimensi spiritual yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh teori evolusi. Manusia dan rohaniah. Kalau teori Darwin, dalam kerangka evolusi manusia tidak berbeda secara fundamental dari makhluk hidup lainnya. Manusia adalah bagian dari pohon kehidupan yang besar dan kompleks. Dalam marifat, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik karena dianugerahi ruh atau jiwa dari Allah. Manusia memiliki kemampuan spiritual untuk mengenal Tuhan yang membedakan mereka dari makhluk lain. Ruh ini tidak bisa dijelaskan oleh teori evolusi Darwin yang hanya berfokus pada aspek fisik dan biologis. Ma'rifat mengajarkan bahwa ciptaan manusia adalah tindakan ilahi yang disengaja dengan tujuan yang melampaui aspek fisik dan melibatkan dimensi spiritual yang mendalam. Yang berikutnya yaitu seleksi alam versus kehendak ilahi. Kalau teori Darwin, seleksi alam dianggap sebagai mekanisme utama evolusi, di mana individu yang paling sesuai dengan lingkungan bertahan dan bereproduksi. Kalau dalam ma'rifat segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Sementara seleksi alam mungkin dapat dijelaskan sebagai mekanisme operasional dalam dunia fisik. Seorang arif akan melihatnya sebagai bagian dari hukum, yaitu hukum Allah yang mengatur akan memahami bahwa perubahan dan adaptasi makhluk hidup terjadi sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, yang mungkin tidak selalu tampak jelas bagi akal manusia. Jadi konteks Adam dan evolusi. Kalau teori Darwin, menurut teori evolusi, manusia modern atau Homo sapien muncul dari proses evolusi yang panjang dari nenek moyang yang sama dengan primata. Kalau dalam ma'rifat, penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama memiliki makna spiritual yang mendalam. Adam dianggap sebagai makhluk pertama yang diciptakan dengan ruh ilahi
dan diberi pengetahuan yang tidak dimiliki makhluk lain. Pandangan ini tidak harus bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tetapi makrifat mengajarkan bahwa penciptaan manusia melihat dimensi spiritual yang tidak bisa direduksi hanya dengan proses evolusi biologis. Yang berikutnya yaitu kesadaran dan kehidupan. Teori Darwin, kesadaran dianggap sebagai hasil dari evolusi otak yang kompleks. Kalau dalam makrifat, kesadaran manusia dalam makrifat tidak hanya dilihat sebagai produk otak ya, tetapi sebagai manifestasi dari ruh dan koneksi spiritual dengan Allah. Kesadaran ini adalah sarana untuk manusia untuk mengenal Tuhan, memahami hakikat kehidupan, dan mencari tujuan akhir merasa evolusi otak. Mungkin menjelaskan mekanisme fisik, tetapi makrifat menekankan bahwa kesadaran sejati berasal dari berikutnya yaitu kesadaran dan kehidupan. Teori Darwin, kesadaran dianggap sebagai hasil dari evolusi otak yang kompleks. Kalau dalam makrifat, kesadaran manusia dalam makrifat tidak hanya dilihat sebagai produk otak, tetapi sebagai manifestasi dari ruh dan koneksi spiritual dengan Allah. Kesadaran ini adalah sarana bagi manusia untuk mengenal Tuhan, memahami hakikat kehidupan, dan mencari tujuan akhir mereka. Evolusi otak mungkin menjelaskan mekanisme fisik, tetapi makrifat menekankan bahwa kesadaran sejati berasal dari aspek spiritual yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Jadi kesimpulannya, dari perspektif makrifat, teori Darwin dipahami dalam konteks yang lebih luas daripada sekedar proses fisik dan biologis. Makrifat menekankan bahwa kehidupan dan asal-usul manusia tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh proses materialistik semata. Ada dimensi spiritual dan tujuan ilahi dalam penciptaan manusia yang melampaui penjelasan ilmiah. Manusia dalam pandangan makrifat adalah makhluk yang diciptakan dengan tujuan khusus, diberkahi dengan ruh, dan memiliki kesadaran yang menghubungkan dengan langsung dengan Allah. Teori Darwin mungkin menawarkan penjelasan tentang aspek fisik evolusi, tetapi makrifat membawa kita untuk melihat lebih jauh ke dalam hakikat spiritual dari kesadaran manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.